Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun topik yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai pengembangan paragraf dalam Bahasa Indonesia. Teman-teman, sebelum kita membahas pengembangan paragraf, alangkah baiknya kita mengetahui dulu yuk apa itu paragraf. Baik, paragraf yaitu bagian bab dalam satu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Jadi, bisa dikatakan bahwa paragraf merupakan serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat suatu ide atau gagasan baru dan menjelaskan satu unit pokok pikiran. Selanjutnya ada fungsi paragraf. Yang pertama, menampung ide pokok, yaitu maksudnya paragraf dapat berfungsi menampung ide pokok dari penulis. Yang kedua, membantu memahami isi, sebagai sarana yang membantu para pembaca memahami isi teks. Yang ketiga, membantu menguraikan masalah. Paragraf juga membantu penulis mengembangkan ide yang ada agar terurai secara jelas dan sistematis agar dapat dipahami oleh pembaca. Yang keempat, memulai pokok pikiran baru. Maksudnya, paragraf membantu penulis dan pembaca membedakan ide pokok satu paragraf dengan paragraf yang lain, sehingga tujuan penulis dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada pengembangan paragraf. Teman-teman, dalam satu karangan setidaknya memiliki 3 unsur penting dalam satu karangan, yaitu yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar kepada masalah yang akan diuraikan. Posisi paragraf pembuka berada di bagian awal teks atau di awal karangan, di mana fungsinya sebagai orientasi, pengenalan, pengantar, sehingga pembaca siap untuk menyambut penjelasan yang lebih detail dan lebih teknis di paragraf selanjutnya. Biasanya paragraf pembuka dibuat semenarik mungkin dan mengundang rasa penasaran pembaca sehingga pembaca memiliki selera untuk membaca teks lebih lanjut. Yang kedua yaitu paragraf penghubung. Berisikan inti persoalan yang akan dikemukakan. Paragraf ini tampil setelah paragraf pembuka, di mana di dalamnya terdapat serangkaian ide pokok yang menjelaskan teks secara keseluruhan. Pada paragraf ini biasanya terdapat sejumlah penjelasan teknis, uraian, contoh kasus, serta materi lainnya yang bertujuan memahamkan pembaca terhadap pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, yaitu paragraf penutup. Nah, selayaknya pembicaraan yang beretika, penulis dalam menyampaikan pesan tidak boleh pergi begitu saja setelah membiarkan pusing pembaca bagian isi teks. Setelah sebelumnya dibuka dengan paragraf pembuka, teks akan terasa lebih lengkap ketika memiliki paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan akhir sebuah karangan yang biasanya berisi kesimpulan, penegasan, hingga saran, sehingga membantu pembaca memahami teks secara keseluruhan. Nah, inilah 3 aspek penting yang seharusnya ada dalam sebuah karangan. Selanjutnya pembahasannya yaitu adalah tentang paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ada paragraf deduktif, paragraf deduktif induktif, dan paragraf tersirat. Yang tentunya teman-teman semua sudah belajar ini ya ketika duduk di SMA, tapi akan saya jelaskan kembali dengan lebih rinci di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Pengertian awal paragraf ini tidak harus pada kalimat pertama ya teman-teman, sebab banyak paragraf yang kalimat utamanya berupa kalimat transisi. Paragraf yang mengandung kalimat transisi maksudnya, yaitu kalimat utamanya berada di dalam posisi kalimat kedua. Nah, di sini saya memiliki contoh paragraf deduktif. Silahkan teman-teman baca, saya berikan waktu. Nah, selesai ya teman-teman. Jelas ini merupakan paragraf deduktif yang kalimat utamanya berada di awal kalimat, yaitu Zaki, seorang atlet yang multitalenta. Diperjelas dengan kalimat selanjutnya bahwa Zaki merupakan atlet olahraga voli, dia juga memenangkan olimpiade pada 3 tahun yang lalu. Zaki juga mahir di bidang olahraga lainnya seperti sepak bola, basket, renang, dan lain sebagainya. Jadi jelas ini merupakan penjelasan dari
kalimat utama yang menjelaskan bahwa Zaki adalah atlet yang multitalenta. Selanjutnya yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Biasanya, kalimat utama paragraf induktif menggunakan konjungsi penyimpul antar kalimat, seperti jadi, maka, dengan demikian, akhirnya, karena itu. Akan tetapi kebiasaan itu bukan sesuatu yang mutlak ya teman-teman, sebab banyak pula kalimat utama yang tidak perlu didahului oleh konjungsi tersebut. Nah, supaya jelas di sini saya memberikan contoh induktif yang bisa teman-teman baca. Silahkan. Oke, selesai. Jelas, ini merupakan kalimat paragraf induktif yang kalimat utamanya berada di akhir, yaitu maka itu persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Nah, ini merupakan kalimat utama dari dua kalimat penjelas sebelumnya. Selanjutnya yaitu paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif-induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan sekaligus di akhir paragraf. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf itu merupakan pengulangan atau penegasan kalimat utama pada awal paragraf ya. Sebagai pengulangan atau penegas, wujud kalimat utama yang berada di akhir paragraf itu tidak selalu sama teman-teman dengan kalimat utama yang berada di awal paragraf. Akan tetapi, kedua kalimat itu tetap menunjukkan pokok pikiran yang sama meskipun wujudnya bervariasi. Nah, di sini supaya jelas saya memberikan contoh paragraf deduktif-induktif. Silahkan dibaca. Ya, ini merupakan paragraf deduktif-induktif di mana ada dua kalimat utama yang berada di awal dan diperjelas di kalimat terakhir. Sama-sama menjelaskan bahwa orang tua dan guru harus memprioritaskan dan mengutamakan pendidikan karakter kepada anak-anak. Nah, baik, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah paragraf tersirat. Jenis paragraf tersirat ini merupakan paragraf yang tidak mempunyai paragraf utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimat penjelas. Langsung saja saya berikan contoh dan dibaca oleh teman-teman. Silahkan. Ya, ini merupakan paragraf tersirat yang tidak memiliki paragraf utama di mana pikiran utamanya menyebar pada seluruh kalimat karena ini merupakan urutan kalimat kronologis. Ya, selanjutnya penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang syarat paragraf yang baik. Teman-teman, tidak semua kumpulan kalimat dapat dikatakan sebagai sebuah paragraf ya, dan tidak semua paragraf dapat dikatakan sebagai paragraf yang baik. Kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan memenuhi persyaratan tertentu sajalah yang dapat dikatakan sebagai paragraf yang baik. Paragraf yang baik hendaknya memenuhi persyaratan kesatuan, koherensi, dan lengkap. Apa saja? Bahwa tiap kesatuan ini, tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan atau satu topik. Jelas bahwa satu paragraf hanya mengandung satu topik, tidak boleh lebih. Yang kedua, koherensi. Suatu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat saja yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Urutan pikiran yang teraturlah yang akan memperlihatkan adanya kepaduan atau koherensi. Dan selanjutnya yaitu lengkap. Lengkap di sini yaitu jika berisi dengan kalimat-kalimat penjelas yang lengkap. Dengan demikian, paragraf yang mengandung unsur kelengkapan selalu dibangun atas beberapa kalimat.
bukan satu atau dua kalimat saja ya. Paragraf yang hanya memiliki satu atau dua kalimat dapat membuat pembaca merasa kesulitan memahami makna detail dalam satu paragraf. Nah, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis paragraf ya. Ada 5, yaitu ada narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Nah, di slide selanjutnya saya akan memberikan contoh supaya teman-teman bisa membedakan antara kelima paragraf ini. Yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi bertujuan mengisahkan atau menceritakan. Paragraf narasi kadang-kadang mirip ya dengan paragraf deskripsi. Bedanya narasi itu mementingkan urutan dan biasanya ada tokoh yang diceritakan. Paragraf narasi tidak hanya terdapat dalam karya fiksi seperti cerpen dan novel, tetapi sering pula terdapat dalam tulisan non-fiksi. Nah, ini ada contoh teks narasi, silahkan dibaca oleh teman-teman. Oke, teman-teman jelas ini merupakan contoh paragraf narasi. Contoh tersebut menceritakan peristiwa si Ariel yang pergi ke pasar untuk membeli belanjaan, kemudian pulang. Nah, 3 peristiwa tersebut inilah yang beruntut sehingga menunjukkan dan terbentuk suatu kronologi. Ya, selanjutnya yaitu ada teks deskripsi. Teks deskripsi ini merupakan teks yang bertujuan memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Dengan deskripsi yang baiklah, pembaca dapat dibuat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau terlibat dalam peristiwa yang diuraikan oleh penulis. Nah, ini ada contoh teks deskripsi, silahkan dibaca oleh teman-teman. Ya, jelas teks tersebut menggambarkan suasana yang ada di pantai Nusa Penida ya teman-teman. Dengan membaca teks tersebut seolah-olah pembaca sedang berada di pantai Nusa Penida tersebut. Selanjutnya yaitu teks eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Paragraf eksposisi biasa digunakan untuk menyajikan pengetahuan atau ilmu, definisi, pengertian, langkah-langkah, suatu kegiatan, metode, cara, dan proses terjadinya sesuatu. Di sini saya memberikan satu contoh teks eksposisi, silahkan dibaca oleh teman-teman. Ya, jelas ya teman-teman, ini adalah teks eksposisi yang menjelaskan tentang kuda laut dan karakteristiknya. Langsung saja ke teks argumentasi. Argumentasi merupakan paragraf yang bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau opini tertulis kepada pembaca untuk meyakinkan pembaca bahwa yang disampaikan itu benar. Penulis menyertakan bukti, contoh, dan berbagai alasan yang sulit dibantah. Ini ada contohnya, silahkan dibaca oleh teman-teman. Oke,
Ya, teks tersebut memberikan pandangan kepada kita ya dengan memberikan data-data dari kepolisian, data-data yang faktual yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Yang terakhir yaitu ada teks persuasi. Persuasi merupakan kelanjutan atau pengembangan dari teks argumentasi. Paragraf persuasi bertujuan untuk memujuk atau menyarankan. Persuasi mula-mula memaparkan gagasan dengan alasan, bukti, atau contoh untuk meyakinkan pembaca. Kemudian diikuti dengan ajakan, bujukan, rayuan, imbauan, atau saran kepada pembaca. Supaya lebih jelas, ini saya memberikan teks persuasi yang bisa dibaca oleh teman-teman. Silakan. Oke, teman-teman, jelas ya? Paragraf tersebut berusaha mengajak pembaca berupa imbauan untuk menuntut ilmu sebagai anjuran dari Nabi Muhammad menuntut ilmu setinggi mungkin. Nah, itulah jenis paragraf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengembangan paragraf, di mana teknik pengembangan paragraf ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tekniknya dan berdasarkan isinya. Berdasarkan tekniknya, terdapat 3 macam, yaitu secara alamiah, klimaks dan antiklimaks, umum ke khusus atau khusus ke umum, dan yang berdasarkan isinya itu ada 6 macam, yaitu perbandingan dan pertentangan, contoh-contoh, analogi, sebab akibat, definisi luas, dan klasifikasi, yang akan saya jelaskan satu persatu. Ya, yang pertama yaitu secara alamiah. Pengertiannya, pengembangan paragraf secara alamiah ini didasarkan pada urutan ruang dan waktu secara kronologis. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruang. Nah, ini saya memberikan contoh alamiah konteks ruang, juga alamiah konteks waktu. Silahkan dibaca oleh teman-teman. Oke, selesai teman-teman. Jelas ya bahwa alamiah konteks ruang ini penulis mendeskripsikan tentang keadaan lokasi pabrik yang strategis dilihat dari sudut barat, di sebelah timur, bahkan di sebelah selatan pabrik. Nah, itu konteks ruang. Adapun konteks waktu, di sini juga penulis mendeskripsikan secara kronologi, yaitu aktivitas penelitian yang diselesaikan dalam tahun 2012, dimulai dari bulan Januari, April, hingga Desember. Nah, jelas bahwa ini adalah alamiah konteks waktu. Bisa dilihat ya perbedaannya antara konteks ruang dan konteks waktu. Selanjutnya, yaitu klimaks dan antiklimaks. Pengembangan paragraf ini adalah didasarkan pada tingkat kedudukan suatu tema atau gagasan. Paragraf klimaks adalah paragraf yang dikembangkan dari gagasan atau tema kurang penting dan berangsur-angsur menuju tema atau gagasan yang dianggap tinggi dan penting. Sedangkan paragraf antiklimaks dimulai dari gagasan penting yang kemudian dijabarkan dengan gagasan-gagasan pendukungnya. Di sini saya memberikan 2 contoh paragraf klimaks dan antiklimaks. Silahkan dibaca oleh teman-teman.
Oke, sudah dibaca teman-teman, bisa dilihat perbedaannya bahwa paragraf klimaks itu merupakan paragraf yang tadinya tidak penting atau tidak puncak, lalu berangsur-angsur menuju urutan yang penting, di mana di sini tokohnya adalah Arifin yang tadinya biasa saja, tidak terlalu genting, tiba-tiba dia segera panik karena melihat istrinya yang tergeletak lemas dengan bekas tikaman pisau di dada kirinya. Nah, ini melonjak ke situasi yang sangat genting. Berbeda dengan paragraf anti klimaks di mana didahului oleh keadaan yang genting, di mana satu mafia kelas kakap yang menyangka kalau penjahat itu dulunya adalah seorang anak yang pintar dan soleh, tapi selanjutnya di kalimat selanjutnya itu menurun gagasannya. Nah, selanjutnya yaitu paragraf umum ke khusus, khusus ke umum. Ini biasa disebut dengan deduktif dan induktif. Pola pengembangan paragraf jenis ini adalah yang paling banyak digunakan. Pola pengembangannya adalah didasarkan pada letak gagasan utama dalam sebuah paragraf. Tadi sudah saya jelaskan ya, teman-teman, paragraf deduktif dan induktif. Jadi, langsung saja kita menuju ke paragraf selanjutnya, pengembangan paragraf selanjutnya, yaitu ada perbandingan dan pertentangan. Pengembangan paragraf dengan perbandingan dan pertentangan merupakan teknik pengembangan paragraf dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal yang lain yang menjadi objek pembahasan dalam sebuah paragraf. Perbandingan tersebut bisa berupa kesamaan-kesamaan atau biasa disebut dengan komparatif, ataupun perbedaan-perbedaannya yang biasa disebut dengan konstatif. Nah, di sini saya memberikan contoh paragraf perbandingan dan pertentangan. Silahkan teman-teman untuk membacanya. Oke, selesai teman-teman. Di sini penulis memberikan perbandingan antara gas LPG dengan minyak tanah, di mana gas LPG dan minyak tanah mempunyai kegunaan yang sama, tetapi pemerintah memberikan rekomendasi bahwa gas LPG itu dianggap lebih praktis dan ekonomis. Baik, selanjutnya ke paragraf contoh, yaitu pada sebuah cerita, terdapat paragraf yang menjadikan suatu menjadi lebih jelas karena terdapat sebuah penggambaran atau contoh. Contoh bisa bermanfaat agar sebuah cerita atau tulisan bisa lebih dipahami oleh pembaca. Ini bisa dijelaskan ke bentuk penggambaran berupa narasi dan penjelasan. Supaya lebih jelas, paragraf contoh ini akan saya berikan contoh juga. Silahkan dibaca oleh teman-teman. Oke, jelas ya teman-teman, ini adalah contoh dari tindakan korupsi, di mana memberikan contoh tindakan pembuatan KTP yang seharusnya tidak mengeluarkan biaya administrasi. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan korupsi yang ada pada kehidupan di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan paragraf analogi. Nah, ini sering kita temukan ya teman-teman. Analogi merupakan mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mempunyai persamaan yang serupa. Nah, silahkan dibaca contohnya oleh teman-teman. Oke, menarik ya teman-teman bahwa di sini Pak penulis memberikan gambaran dengan menyamakan dua hal
yaitu dengan koruptor dan tikus yang sama-sama mempunyai hobi sembunyi, gemar sekali korupsi, dan mempunyai bunyi. Kalau tikus itu bunyinya cit 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 cit, tetapi koruptor itu bunyinya duit duit duit. Nah, ini disebut dengan paragraf analogi karena membandingkan dua hal tersebut. Selanjutnya yaitu paragraf sebab akibat. Paragraf sebab akibat ini, pada pola ini didasari pada pernyataan sebab akibat. Pada paragraf ini menjadikan sebab sebagai ide utama, sementara akibat akan berperan sebagai detail pengembang paragraf. Tetapi pola kausalitas ini bisa bertentangan, yakni akibat bisa bermanfaat sebagai ide utama, sementara sebab bisa berguna sebagai detail pengembang paragraf. Nah, di sini saya memberikan contoh sebab akibat, silahkan dibaca oleh teman-teman. Oke, jelas ya teman-teman, ide utamanya itu adalah sebab, yaitu memberikan pendidikan anti korupsi kepada anak sangat penting, itulah sebabnya. Dan detail pengembang paragrafnya itu akibatnya supaya nanti ketika anak-anak sudah dewasa, mereka akan menjadi seseorang yang anti korupsi. Nah, ini adalah contoh dari pengembangan sebab akibat. Selanjutnya, pola pengembangan definisi luas. Pada pengembangan paragraf ini menjelaskan tentang ide yang abstrak atau terminologi yang bisa membuat konflik yang memerlukan penjabaran lebih lanjut. Nah, di sini saya memberikan contoh definisi luas, silahkan dibaca oleh teman-teman. Oke, contoh ini menggambarkan atau mengandung definisi korupsi atau gagasan mengenai korupsi secara lebih luas lagi, bukan definisi secara biasa. Oke, selanjutnya pola pengembangan klasifikasi. Pengertian pada pola klasifikasi merupakan upaya untuk mengkategorikan hal apapun yang ada, di mana hal tersebut mempunyai kemiripan dari hal satu dengan yang lainnya. Ini menjadikan setiap hal yang ada bisa memiliki jalinan ikatan dari satu dengan yang lain menjadi kesatuan yang padu. Nah, berikut contohnya, silahkan dibaca teman-teman. Oke, mudah sekali ya teman-teman. Ini merupakan contoh paragraf klasifikasi karena di dalamnya memuat mengkategorikan jenis makanan, yaitu jenis herbivora, karnivora, dan omnivora. Baik, selesai pembahasan pengembangan paragraf kali ini. Oke, terima kasih teman-teman. Semangat selalu, sehat-sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.